Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sayyidul anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Jamaah sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa puja-puji syukur kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai hari ini memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat hidup dalam agama Islam, nikmat hidup dengan keimanan, di mana tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan seorang mukmin. Tidak ada model kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan seorang mukmin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam itu sendiri terheran-heran dengan baiknya kehidupan seorang mukmin atau kehidupan seorang muslim. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Ajibtu an amril mu'minin." Saya heran, saya kagum dengan perkara kehidupan orang mukmin. Inna amrahu lahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap perkara seorang mukmin itu semuanya baik. Baik itu ia ditimpa keburukan atau ditimpa kebaikan, maka semuanya pada hakikatnya itu baik bagi seorang mukmin. Kapan? In asabahu syarra, in asabahu sarra. Ketika seorang mukmin Allah timpakan kepadanya itu kesenangan kehidupan, Allah berikan apa yang ia minta, maka syakara, seorang mukmin tentu akan bersyukur. Fakana khairul lahu, dan adalah bersyukur itu baik bagi seorang mukmin. Wa in asabahu darra, dan ketika seorang mukmin, seorang muslim tanya, ditimpa Allah berikan kesengsaraan, baik dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai, orang kita kasihi, berkurangnya harta, atau kehidupan yang mungkin sedikit kekurangan harta, sabar. Seorang mukmin kita seharusnya bersabar. Fakana khairul lahu. Maka sesungguhnya perkara sabar itu juga baik bagi seorang mukmin. Jadi ada dua konsep yang Allah berikan melalui lisan Rasul yang membuat kehidupan kita itu begitu bagus, sehingga Rasul pun terheran-heran, yaitu konsep syukur dan konsep sabar. Di mana dengan konsep sederhana ini sampai hari ini tidak ada satu model kehidupan pun yang lebih baik kecuali kehidupan muslim. Ada Abu Fasik, ada kadang-kadang fasik, tapi ketika dia muslim, maka kehidupan dia itu lebih bagus ketimbang kehidupan orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk membuktikan hal ini, tacok data bak BPS, dumna orang meninggal bunuh diri di Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa, dengan nanggro yang pegah berkembang, nujud dakhan sit nanggro miskin. Mambek anak mai ke nanggro berkembang. Tapi angka kematian gara-gara bunuh diri paling na titun 11 ro atau 10 ro. Tak bandingkan dengan negara maju tapi kebanyakan penduduknya itu adalah kafir. Tajok contoh negara Jepang. Dengan kemajuan teknologinya, jumlah penduduk hanya 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi angka kematian gara-gara bunuh diri itu mencapai 60 orang per tahunnya. Negara Korea Selatan yang sekarang hampir menjadi pusat budaya anak-anak muda jenuh. Angka kematian di sana gara-gara bunuh diri mencapai 110 jiwa. Artinya apa? Deuh bak mata tanyo sang kehidupan urang kafirnya lega. Tapi keperah dari Rasulullah. Tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan seorang mukmin, seorang muslim. Ada walau kadang-kadang naruh mempubut-but yang fasik. Ini disebabkan karena keimanan kita kepada Allah. Maka untuk itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salawat beserta salam senantiasa kita hanturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita mukjizat yang terakhir yang cukup mulia, yaitu Al-Quran, dengan perantara beliau, sehingga gekan le Ibnu Mas'ud, inna dinal Islam,
ya'ti bi iltizatil aqli. Sesungguhnya agama Islam itu datang ke permukaan bumi ini melalui lisan Nabi Muhammad itu dengan lezatnya berfikir. Jadi ketika fikiran kita sudah jernih, ketika fikiran itu sudah bagus, maka semua bentuk kehidupan insya-Allah juga akan baik. Dan ini hanya diperoleh dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kemujizatan Al-Quran, kita baru saja menjadi alumni Ramadan, di mana Ramadan poin paling penting yang paling besar di situ adalah Al-Quran sebagai mukjizat. Alasan kita beriman itu karena mukjizat, sebagaimana umat-umat terdahulu. Bedanya adalah perbedaan mukjizatnya. Kalau umat-umat terdahulu mukjizat itu terbatas pada mukjizat materi, maka mukjizat Al-Quran itu akal. Sehingga para ulama mengatakan al-mu'jizatul aqliyah ad-daimah. Al-Quran itu adalah mukjizat akal yang kekal abadi sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizat materi. Watai dak saya tak beriman. Menan hanade. Menjojino dah cerita tentang Nabi Musa masa belah laut. Pegah ju qalu inna hadza asatirul awwalin. Panenya kan dongeng urang jamun. Nyo dah pegah Nabi Musa ge sutungkat je ke ula. Cerita je nya kan dongeng. Tapi bahkan tanya orang Islam sampai orang jenuh mentang dapat tanya. Karena ada satu mukjizat akal iaitu berupa Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah kita juga dimuliakan dengan Al-Quran ini yang tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seharusnya Ramadan yang telah kita lewati itu kajian utamanya itu benar-benar kepada Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini berfungsi sebagai mukjizat, tidak berfungsi sebagai mantra. Memang salah satu fadilah Al-Quran, dia tak ubah orang sakit. Nah orang tu mamang, dia tak sembuh. Nah nikmi tu dia tak sembuh. Ini fadilah Ramadan, fadilah Al-Quran. Tetapi isi yang paling penting dari Al-Quran itu adalah mukjizat. Dan tidak akan diperoleh mukjizat ini kecuali dengan menggunakan akal. Dan yang mampu menjelaskan akal, logika, berfikir Al-Quran itu adalah Nabi dan yang diwariskan kepada para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiban yang gekun mukjizat akalnya. Kebukti yaitu surah Al-Baqarah yang sering terbaca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan penjelas. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, penjelas dan pembeda. Pembeda antara tanya dengan orang kafir. Tapi ada garis yang perlu kita garis bawahi, yaitu ada kata bayyinat. Dari sisi bayyinat ini kita akan memperoleh kemujizatan Al-Quran, yaitu penjelasan. Maka Al-Quran hanya kita baca menang-menang saja. Kita baca alhamdulillah merumpak pahala raya, tetapi perlu tak tingkatan betah fahami baca-baca. Baca-baca betah fahami Al-Quran. Sehingga lagi haba bunuh, Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Karena Al-Quran yang ke syair, yang kepenuh ke Nabi Muhammad oleh Allah kan syair. Tapi ada yang namanya bayinat. Jadi penting sekali memahami aspek bayinat dalam Al-Quran ini. Sehingga mukjizat Nabi Muhammad itu yang paling Nabi Muhammad minta kepada Allah adalah mukjizat melalui jernihnya cara kita berfikir. Sehingga waktu kepedaba mukjizat dari Allah, kepedaba mukjizat yang materi. Ketika Rasulullah berdakwah Islam, kepedaba oleh Allah pu lung pancu ke dia orang apa Quraisy, gekende Rasulullah baile aci lung pakat jak semiki. Sehingga Rasulullah ketika awal-awal kenabian, logika kenabian itu yang dibangun. Dan ini sesuai dengan logika manusia. Masa pakat oleh Rasulullah, wahai kafir Quraisy, mari kita menyembah Allah Tuhan yang satu. Ikun le kafir Quraisy.
ataj'alu alihatan ilaha wahida. Iban cara Tuhan yang tidro. Kamu dari zaman Tuhan yang le. Dan dah dupu le berhala di Mekah katanya. Kita tanya Rasulullah, "Pakan Tuhan yang le?" Juga aku pakat mikir Rasulullah. "Pakan Tuhan yang le?" Masalah danyo itu oleh kafir Quraisy, masalah danyo kan le. Nah yang terlilit utang, nah yang sakit, nah yang segala-gala macam. Sehingga tanya perle le Tuhan. Karena menyotira Tuhan nak kita mikir, bila Tuhan. Ikun le kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah pada saat itu. Maka Rasulullah pakat jak semikir, "Wahai kafir Quraisy, masyarakat Arab, kaumku, mungkinkah seorang budak memiliki tuan yang banyak? Menyo tuan siro mungkin memiliki budak yang banyak, tapi menyo budak siro le tuan ni nyan hoi ni jak lepon. Mesti tuan A, tuan B, tuan C, gehoi metiga. Nyan ho tuan dah yang jak lepon. Maka mungkin menyo budak tetap sidro tuan, tapi menyo sidro tuan bela budak. Maka watenya ditamang dalam fikiran orang kafir Quraisy bahawa benar, na bayinah, na penjelasan. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Han itu iman ahlul kitab, itu mendawa. Han itu iman orang musyrik, itu mendawa hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kecuali menyo katuk tak jelaskan. Nyo tak jelaskan asal Al-Quran bersesuai dengan akal, maka baru hina ni iman. Maka posisi penting Al-Quran sesungguhnya dalam bulan Ramadan yang kita lewati 2 orang kali ikut adalah aspek bayinah ini. Sehingga perlu dan murno baca-baca bak gure-gure bak para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang para ulama ajarkan kepada kita itu merupakan bayinah daripada Al-Quran dengan caranya yang masing-masing. Tanyo dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dengan i'tikad Asy'ariyah, maka itu menjadi bayinah tanyo untuk dah jelaskan agama, untuk dah terima agamanya dengan lapang dada, dengan keimanan yang kuat. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, imam tanyo dalam i'tikadnya, ditantang li awak Mu'tazilah. Ditantang li awak Mu'tazilah, "Wahai Abu, Iran kana susun sifat 20 yang 4 dalil." Pegang li Abu Hasan Al-Asy'ari kata dalam Al-Quran. Bakat dakwah tu bak sifat yang pun. Bak sifat wujud adanya Allah. Tanya akan urang jabut ke li Mu'tazilah. Kata tak tupu. Teman urang-urang yang pelosok desa ke dia. Seandainya beriman kepada Allah, kita terima imannya. Gekun li Abu Hasan Al-Asy'ari, asai kaibuh sifat wujud ba Allah, maka iman kagak terima. Han mungkin ni li Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah adalah kaum yang rasional, tiga tak mikir. Jadi gepakat tu ya uji coba jino dak pakat ba urang-urang kampung yang di pelosok ke dia, yang hadang jabut di daerah Harap. Maka jaklah Mu'tazilahnya dengan Abu Hasan Al-Asy'ari merumpok tidra orang yang pelara lima. Orang Islam beriman kepada Allah tapi jadi ngejabut kan, karena kondisi daerah dan pekerjaan pelara lima. Tapi kekendak Imam Asy'ari yang iman orangnya bahkan mungkin lebih dekat daripada iman danyo. Baca tanya. Tanya untuk Mu'tazilah. Wahai dengku, don iman kepada Allah akan tentai 4 dalil iman kepada Allah. Gekun le orang yang pelara limo ya. Nah ada kalan limo nya. Nah. Puna geroi. Kata tentai nama. Berarti dalil na Allah sama lagi dalil na limo dengan na limo. Jangan bagi orang yang hana jabut masa. Mam nyantanya dah jabut. Nya tanya apa dalil wujud Allah? Wujudu hazil makhlukat kata seun. Adanya makhluk ini. Mana orang yang najak kula tinggi lam? Ikun sebab akibat. Nah lebih tinggi lam
ikut dengan istilah yang lain, prima causa. Yang kata dia, semua alasan-alasan kita beriman kepada Allah itu adalah bayinah. Dan tidak ada yang mampu menjelaskan bayinah ini kecuali adalah para ulama. Maka kita dekati para ulama untuk mendapatkan mukjizat Al-Quran, bayinah Al-Quran ini. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, inna ulama'a ummati kamaujib nabiyyin Bani Israel. Sesungguhnya ulama umat long bekas Nabi yang sama atau ikalan leurung Bani Israel setara dengan nabi-nabi mereka. Artinya gepeduk setara antara ulama umat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi Bani Israel. Sehingga Abu Hasan Shazili yang porta dekat Shaziliyah sempat berfikir, mungkin teman, ulama-ulama setara dengan nabi Bani Israel. Maka dengan kebesaran Allah, gebalam alam mukasyafah Imam Hasan Shazili bak sabahura lan lempor katnya bahawa ini cerita ini untuk menunjukkan bahawa betapa besarnya posisi ulama pada umat ini. Dan Nabi sendiri mengakuinya. Bak sabahura Imam Abu Hasan Shazili gegalan bahawa Nabi Muhammad tengah menduduk bak pelataran masjid, di samping katnya na para sahabat dan na para ulama. Pah dika Nabi Muhammad na Nabi Musa. Di samping Nabi Musa na Nabi Isa dan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Gekele Nabi Musa, wahai Muhammad, wahai Nabiullah Muhammad, dulu engkau pernah berkata bahawa ulama umatmu itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Dragu Nabi Musa adalah nabi-nabi Bani Israel. Sehingga gesoalan Nabi Muhammad, nyo ulama umat long sama setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Hanu patih kena Nabi Musa. Jangan cita tak coba gekenda Rasulullah kajet hei yang galak kata. Gehei ti ulama, gekenda Abu Hasan Shazili, gebedah Abu Imam Al-Ghazali. Geduk ikut Nabi Musa. Pah geduk ikut Nabi Musa, getanyang le Nabi Musa. Soanan kata. Gekenda Abu Imam Al-Ghazali, nama saya Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad. Panjang bin. Sehingga lagi preh Nabi Musa, gekele Nabi Musa. Idro ni kan Al-Ghazali. Long tanyang nan tagai, pakan le tak begah binyo bin je. Gekele Imam Al-Ghazali sama lagi ro ni watai ketanyang le Allah. Ma bi yaminika ya Musa. Ma tilka bi yaminika ya Musa. Jamun Nabi Musa ketika gemat tungkat draw ke, ketanyang le Allah sebelum gepegat ke mukjizat, matilka bi yaminika ya Musa. Punyan di jaronun kata wahai Musa. Gesoal le Nabi Musa, qala hiya asaya. Nyo tungkat long. Atawakkau alaiha. Long musada buat tungkat, nyo tengah hat. Wa ahusyu biha ala ghanami. Long paruh gembalaan. Long paruh kambing. Karena Nabi Musa sempat mengembala kambing. Wa fiha waliya fiha ma'aribun ukhra, dan nak perlai-perlai yang lain. Gekele Imam Ghazali yang kita yang Allah kan. Puatra di jaro Nabi Musa, puatra di jaro ron. Pakan perlai dijelaskan yang lebih lu. Sehingga gekele Nabi Musa, betul wahai Muhammad bahawa perbandingan bayinah umat Nabi Muhammad para ulamanya itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barusan kemarin kita merayakan Idul Fitri sebagai momen kebahagiaan kita. Tapi momen ini mestilah dijaga sehingga yang namanya titel muttaqin itu senantiasa melekat kepada kita. Sehingga Al-Quran itu yang kita pahami, yang seharusnya kita pahami dalam bulan Ramadan, itu menjadi bayinah bagi kita yang membuat kita semakin kuat imannya. Kalaupun belum, maka camkan dalam hati bahawa ke depan kita akan terus belajar. Mudah-mudahan jumpa Ramadan selanjutnya, bayinah kita itu lebih besar lagi, keimanan kita itu lebih kuat lagi. Dan tidak ada cara mencapainya kecuali dengan mendatangi para ulama, mendatangi para guru-guru ngaji yang menjelaskan tentang agama ini.
Sesungguhnya walaupun di mata kita mereka mungkin dengan kehidupannya yang sederhana, tapi di mata Allah mereka itu para tungku, gure-gure, itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil qadir, al-halimus satir, alladhi laysa liibtilaihi awwalun wala liintihaihi akhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min hawlil maqabir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ittakhadhahu Allahu min afsahil khalaiq wa ahsanil anasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil akhir. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على جزيل النعماء، نحمده ونشكره على جزيل العطاء. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها إلى يوم اللقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الكرام والكرماء. يا أيها الناس اتقوا الله تدخلوا فسيح الجنان، ثم اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما، ولم يزل قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه هلاك المسلمين، وانصرنا على قوم الظالمين، وقنا شر الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.